Yes, di readingan kali ini teman-teman ya, barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca ya di general timeless reading teman-teman. Jadi ini bacaan yang umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang ya, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif pastinya dan tentunya ya. Readingannya apa sih teman-teman ini ya, sosok yang kepingin deket banget ya, dan juga kepingin banget mantepin hati ke kamu. Siapakah orang tersebut? Deng. Kita baca yuk teman-teman, buat teman-teman Gemini ya. Dan buat teman-teman Gemini yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, konsultasi berbayar ya teman-teman ya, ke oraclecardindonesia@gmail.com. Ada di description alamat emailnya, kalian tinggal klik aja di sana. Dan juga ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Dan channel yang ini pula ya, ini channel yang pertama teman-teman ya. Di channel Sound Therapy teman-teman, kalian boleh ngedengerin ya, ada macam-macam tuh, binaural, brainwave, isokronik dan lain-lain lah ya teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhannya kalian, sesuai dengan requestannya kalian kemarin-kemarin yang udah pada request ya, udah dibikinin. Kalian dengerin berulang-ulang, pasti akan terasa bermanfaat sekali buat hidup kalian. Oke ya, Gemini, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, kita lihat readingan ini kita bakalan bagi jadi 3. Kalian boleh pilih, boleh enggak pilih pula gitu kan ya. Pokoknya dengerin aja dari depan ke belakang. Siapa tahu ternyata ya, 3-3 ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya, baik yang mendengarkan ataupun yang didengarkan. Amin ya. Kita lihat yuk teman-teman ya, ada hal-hal apa sih ya? Hal-hal apakah yang mustahil ya? Kita lihat cerita yang pertama ya teman-teman ya. Cerita yang pertama buat kamu, siapa sih dia dan ciri-cirinya seperti apakah orang ini? Orang ini adalah orang yang butuh waktu untuk memutuskan sesuatu hal, bukan orang yang kayak gubrak-gubruk gitu ya, bukan ya. Bisa sih yang namanya dia itu apa sih, ngeblend ya, beradaptasi, terus habis gitu menyesuaikan diri dengan lingkungan tuh bisa teman-teman ya. Memang dia orang yang peduli sama proses, tapi ya kadang-kadang dia juga orang yang terlalu lama untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Jadi memang ada plus minus kan pasti ya. Kalau misalkan orang kayak begini nih, typically nggak akan yang namanya buru-buru untuk memutuskan sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya dia gitu kan ya. Tetapi kadang-kadang untuk beberapa orang yang tipikalnya tak gitu ya, ini terlalu lama gitu loh ya. Menghargai proses sih boleh, tapi kalau terlalu lama itu juga kadang-kadang kita kehilangan kesempatan ya guys ya. Jadi ya kudu pinter sih timingnya. Nah ini orang yang gitu banget gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Dan lebih mengutamakan sisi yang namanya adem-adem ayem aja daripada harus konflik, mendingan gue pergi kayak gitu. Tipikal orang yang seperti ini sih dia, gak mau ribut ya. Tipikal orang yang tidak mau ribut, petualang, terus habis itu juga pengalaman hidupnya cukup baik ya, cukup banyak ya teman-teman ya, pengalaman hidupnya cukup banyak, suka traveling pula gitu kan ya, pengalamannya cukup banyak. Kalau dibilang pinter, dia pinter dari pengalaman sih teman-teman ya, kayak gitu. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, udah lama belum sih ya dia tuh ngamatin kamu teman-teman. Kalian tuh udah kenal lama belum sih sama orang ini ya? Kita coba lihat. Udah dong gitu kan ya, udah dong ya, udah dong ya, ibaratnya itu ya udah deket gitu kan, secara keluarga juga udah deket ya, udah ada perasaan-perasaan juga gitu. Nah apa sih ya yang ada di diri kamu yang membuat dia itu tertarik atau menarik ya? Ini bisa jadi udah jadi pasangan juga udah bisa ya teman-teman ya, seperti itu. Apa yang ada di dalam diri kamu yang membuat dia itu mantap gitu loh selama ini ya, menaruh hatinya ke kamu menaruh hatinya. Don't wanna let you down. Kamu tuh orangnya nyenengin ya, selalu menghargai momen bareng bersama dengan orang yang disayang, which is itu mungkin adalah dia ya teman-teman ya. Kamu adalah orang yang selalu bersyukur dalam keadaan seperti apapun ya, dan cukup nggak greedy gitu loh teman-teman ya. Artinya nggak yang tipikal yang
selalu merasa kurang dalam hidup ya, pokoknya harus begini, harus begini, harus begini. Kamu nggak suka ngelihat rumput di tetangga ya, walaupun hijau ya udahlah gitu kan, itu rumput tetanggaku gitu. Kalau rumputku sendiri ya nggak apa-apa gitu kan, seadanya aja, nggak masalah ya, semaksimal aku bisa semaksimal aku mampu untuk bisa merawat ya. Kamu tipikal orang yang bisa sederhana gitu loh ya, sesederhana itu hidupnya kamu. It's not really complicated. Yang penting untuk kamu adalah bersama dengan orang yang kamu sayang gitu kan ya, dalam keadaan seperti apapun nggak apa-apa, yang penting cukup gitu. Toh kamu pun secara finansial juga cukup gitu loh teman-teman, masalahnya begitu. Itu yang menyebabkan dia itu tertarik gitu ya. Salah satunya adalah kamu tuh nggak matre dan cukup tahu batasan kata cukup itu seperti apa gitu ya. Lalu akankah ya teman-teman ya pada akhirnya itu seperti apa? Kalau dilihat dari sini ya sebenarnya udah sih ya, mantepin hati ke kamu pastinya iya ya, ada perubahan juga dari cuman temenan biasa pada akhirnya jadi benar-benar seseorang yang kayak apa ya, serius kayak gitu loh teman-teman ya. Dan bahkan sekarang ini sudah merencanakan banyak hal bersama ya, dan fokusnya sudah bukan lagi merancang tentang relationship, tapi sudah menuju ke ibaratnya adalah kehidupan after ya, setelah itu. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke ya, sesuai dengan apa yang diharapkan sih teman-teman ya. Walaupun mungkin sekarang ini lebih ke kayak perasaan ya, kebawa perasaan, sering kebawa perasaan, tapi ada banyak hal yang kalian lakukan dan itu benar-benar keluar dari zona nyamannya kalian ya, lebih berani sih untuk satu kehidupan yang jauh lebih baik ya, pastinya seperti itu ya. Semoga lancar ya teman-teman ya buat kalian semua yang mengalami cerita pertama ya, semoga lancar sampai impian kamu terlaksana, amin ya. Ini cerita pertama teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat ya, siapa sih dia ya, dan ciri-cirinya seperti apa, kita lihat. Oke, orang ini nih galauan ya teman-teman ya. Kalau dilihat, kalau dipikir introvert, dia orang yang sangat introvert banget gitu kan. Orang yang gampang banget kepikiran sesuatu hal. Kalau lingkungannya bilang A ya dia bakalan kepikiran banget tuh, A tuh kayak gini, wah gitu kan ya. Kalau lingkungannya bilang B gitu kan, wah dia bakalan konflik banget gitu ya. Gampang kepikiran apa kata orang, seperti itu. Lalu juga kalau dibilang takut-takutan ya, ini orangnya cukup takut-takutan sih teman-teman ya, dan juga introvert, menarik diri ya, seperti itu. Nah, bukan tipikal orang yang kayak bisa struggling sendiri gitu, enggak, tapi bergantung banget gitu ya. Introvert banget, perasa banget, lembut banget perasaannya, seperti itu. Nah, udah lama belum sih dia ngamatin kamu teman-teman ya? Kalian udah kenal lama apa belum? Kita lihat ya. Lumayan teman-teman ya, ini teman kerja juga bisa ya, teman kerja juga bisa, tapi hubungannya ya apa ya, antara deket nggak deket ya, biasa aja sih kalau menurut kamu ya. Kalau menurut dia sih nggak tahu juga ya. Kita lihat apa yang ada di diri kamu yang membuat dia itu kayak tertarik sama kamu ya teman-teman ya, kepingin mantepin hati ke kamu ya, seperti itu. Oke, ada perasaan-perasaan dimana dia tuh selama ini kayak selalu dibela sama kamu gitu loh teman-teman ya, dan dia memendam perasaannya dia ya, karena memang dia merasa bahwa gap di antara kalian memang cukup jauh ya. Dia merasa bahwa kayak rendah diri gitu loh deket sama kamu dan sebagainya. Padahal kamu tuh nggak pernah bedain orang gitu loh ya. Kamu tuh nggak pernah bedain orang. Ini yang membuat dia tertarik. Kamu tuh nggak pernah memandang dia sebelah mata, di saat orang lain mungkin memandang dia tuh sebelah mata ya. Itu sebabnya mungkin dia punya perasaan-perasaan khusus sama kamu. Karena kamu tuh nggak ngecengin dia di saat yang lain-lain itu ngecengin dia gitu ya. Apalagi kalau misalkan ngelihat tadi ya, secara di lingkungan dia selalu yang namanya dipojokin ya, merasa pokoknya harus salah terus lah dia tuh ya, menurut perasaannya dia sih seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya, pada akhirnya dia mendekat dan mengutarakan gak sih si hatinya gitu kan ya. Kita lihat ya, dia tahu, dia sangat tahu banget gitu kan bahwa itu adalah sesuatu hal yang kayak jauh banget gitu kan ya, kayak agak nggak mungkin gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah akan mendekat ya enggak sih, tapi mendekat dalam artian mengagumi ya gitu, keinginan untuk mendapatkan kamu iya, tapi dia tahu dan dia menyadari bahwa itu kayak jauh banget gitu loh teman-teman ya. Jadi ya dia akhirnya ya mundur teratur kali ya, kayak gitu.
ya ya seperti ini ya, pasti ada alternatif lain kalau ini, apalagi kalau misalkan dilihat dari sini kamu sudah ada orang yang disayangi ya, sudah ada komitmen juga gitu kan ya. Ya jadi ya dia menerima situasi dan kondisi bahwa itu adalah sesuatu hal yang jauh gitu loh dari beyond imagination-nya dia bahkan gitu loh ya, seperti itu. Oke, kita lihat untuk cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga kita lihat siapa sih dia dan ciri-cirinya kayak apa ya. Kita lihat ciri-cirinya dia kayak apa. Karmic Secret and Illusion ya, ini orangnya gampang kepikiran ya, dikit-dikit dipikirin, rahasianya juga banyak banget ya, rahasianya banyak banget, agak baperan juga ya teman-teman ya, baperan, nekat. Jadi diam-diam menghanyutkan ya, ini tipikal orang yang diam-diam menghanyutkan pakai banget gitu. Kebayang nggak sih kamu teman-teman ya menghanyutkannya kayak apa? Ya seperti ini, gampang kepikiran orangnya teman-teman ya, hidup dengan ilusi yang ada di pikirannya sendiri ya, dikit-dikit dipikirin walaupun dia kayak tenang banget, tapi padahal konflik dalam dirinya dia tuh sangat luar biasa, pakai banget ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, udah lama belum dia ngamatin kamu ya, kalian tuh sebenarnya udah kenal lama apa belum sih? Kita lihat ya, kita lihat lumayan ya, tapi kalau misalkan dibilang udah lama ya, masih belum lah gitu kan ya, masih belum begitu ya, seperti itu. Kita lihat, tapi mengamati sih ya, dia mengamati kamu. Nah, apa yang ada di dalam diri kamu yang membuat dia itu kayak tertarik gitu ya sama kamu? You're smart gitu kan. Kamu tuh smart banget. Terus kalau misalkan dilihat di sini ya, masa depan kamu dan segala sesuatunya tentang kamu itu ya bagus gitu ya. Kamu adalah orang yang mandiri ya, seperti itu. Walaupun mungkin kalau dilihat perbedaan sama dia tuh begitu banyak banget. Kalaupun kalian bersama ataupun dia mendekat sama kamu, ini bakalan bisa jadi heboh gitu loh teman-teman ya. Nah akhirnya dia dekat gak sih ya, mengutarakan isi hatinya ya, seperti itu. Mengutarakan sih iya sih teman-teman ya, tapi dia tidak berharap banyak. Bahwa dia menyukai kamu iya, tetapi dia tidak berharap banyak apakah kamu akan ibaratnya menerima dia atau tidak. Tentunya tidak ya kalau dilihat di sini, karena banyak sekali perbedaan-perbedaan yang mungkin kalian tahu sendiri berdua bahwa gak mungkin gitu loh. Bukan gak mungkin, tetapi memilih untuk tidak melepaskan hal-hal yang mungkin ya pilihan ya, itu adalah satu hal atau satu pilihan gitu. Ketika kita tahu kita jalan dengan seseorang atau bahkan belum jalan ya, baru kenalan aja gitu kan, udah tahu kalau misalkan jalan bakalan seperti apa dan akan bagaimana. Kalau emang udah nggak mungkin ya jangan gitu loh teman-teman ya. Kalau kita paksa dan sebagainya kan malah nyakitin kan, bukannya nyakitin kita aja gitu kan, tapi nyakitin orang-orang sekelilingnya kita. Seperti itu mungkin akan jadi pertimbangan yang panjang ya teman-teman ya, seperti itu, karena perbedaannya cukup banyak ya, seperti itu. Seperti itu saja. Oke, kita bakalan jumpa lagi yuk di next video ya, dengan cerita yang berbeda. Dan buat teman-teman yang masih belum ada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, buat kalian yang mungkin membutuhkan yang namanya penyembuhan diri ya dan lain-lain sebagainya, itu dia tadi ya teman-teman ya. Silakan menuju ke channel yang ketiga, dengerin berulang-ulang ya, pertimbangkan baik-baik terlebih dahulu teman-teman ya. Pertimbangkan, dengarkan baik-baik ya, selama minimal 21 hari. Jangan mengharapkan hasil yang signifikan kalau misalkan kamu hanya mendengarkan it's only 1 minute gitu kan ya, terus kamu mengharapkan yang wow gitu ya kan, itu impossible ya teman-teman ya. Ada prosesnya ya, kalau berproses ada hasilnya pasti. Oke ya, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, see you the next video.